Baik, Ustadz Nur Hidayat, ulun mulailah. Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di Zoom Conference pada pagi hari ini, yang mana tentunya pada kali ini merupakan salah satu yang pertama bagi LPPQ untuk mengadakan kajian online secara virtual, dalam artian secara Zoom meeting. Dan tak lupa juga pada kali ini kita akan mendengarkan kajian ataupun ceramah dari Al-Ustadz Nur Hidayat, yang sama-sama kita hormati para partisipan kajian tafsir Al-Quran pada pagi kali ini yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara, izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada kajian hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, ceramah oleh Ustadz Nur Hidayat. Dan yang terakhir, penutupan dengan pembacaan doa. Demikianlah beberapa serangkaian acara kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ahmad Sarwani sebagai sari tilawah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya kita masuki acara inti yang akan diisi dengan kajian oleh Ustadz Nur Hidayat dengan tema pemuda ideal dalam deskripsi Al-Quran. Kepada Ustadz Nur Hidayat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini, hari Sabtu 4 Desember 2021, kita bisa berjumpa kembali secara online untuk pengajian untuk kegiatan LPPK UN Antasari Banjarmasin. Alhamdulillah, meskipun secara online, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
serta keluarga, sahabat, dan juga kepada pengikutnya hingga hari akhir zaman nanti. Di pertemuan kali ini, saya ingin mengajak kawan-kawan berbincang-bincang, mudah-mudahan nanti ada sesi dialog juga, terkait dengan pemuda dalam deskripsi Al-Quran atau yang digambarkan dalam ayat suci Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang pemuda, maka ini tidak terlepas dari pembicaraan tentang usia, tentang rentang waktu, umur. Ya. Kalau dalam Islam, maka yang dimaksud dengan pemuda itu tentu adalah usia yang lewat masa kanak-kanak. Lewat masa kanak-kanak, tapi juga belum masuk ke masa rentang usia antara anak-anak dan orang tua. Gitu. Anak-anak dan orang tua. Saya coba mencari di internet ini, di internet, searching di internet, ternyata banyak sekali sudah pembahasan yang judul kita ini banyak sekali yang udah bahas di Google gitu. Nah, terkait dengan definisi, kalau melihat undang-undang, saya buka undang-undang tentang kepemudaan ini. Di Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2019, maka yang dimaksud dengan pemuda itu adalah mereka yang sudah berusia antara 16 sampai 30 tahun. Nah, ini saya kira Anda semua masuk. Kawan-kawan LPPK, ini semua masuk usia pemuda. Mahasiswa ini masuk dalam lingkup pemuda. Usia muda begitu. Usia antara 16 sampai 30 tahun. Itu usia muda. Di atas itu dianggap sudah tua, gitu, dewasa. Ya. Ada apa dengan pemuda ini? Ini adalah masa-masa keemasan, masa puncak sebenarnya. Puncak keemasan, masa yang secara fisik maupun mental, orang lagi dalam perkembangan dan puncaknya di masa muda ini. Jadi potensi fisik dan mentalnya sedang maksimal. Inilah usia emas manusia sebenarnya, usia emas manusia. Karena itu ini sangat-sangat penting. Kalau salah diisi, salah input, salah arah di masa muda ini masa tuanya bisa-bisa menyesal, diisi dengan penyesalan jadinya. Jadi usia-usia saat ini Anda kawan-kawan, para mahasiswa, mahasiswi, ini tentu mestinya dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, seberkualitas mungkin, seefektif mungkin, ya, supaya tidak ada penyesalan di hari tua nanti, sampai lebih-lebih lagi di hari akhir, lagi di hari akhir nanti. Jadi jangan ada penyesalan. Kalau dalam hadis Nabi, kita semua tentu pernah mendengar pesan Nabi, ya, Ightanim khamsan qabla khamsin. Alhamdulillah. Supaya kita memanfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang 5 itu? Yang pertama disebut itu syababaka. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi usia yang 16 sampai 30 ini, baik mahasiswa, mahasiswi, baik pemuda maupun pemudi, baik cowok maupun cewek, ya, laki-laki atau perempuan, itu masa muda yang mesti dimanfaatkan sebaik mungkin tadi. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehataka qabla sakamika, sebelum datang waktu sakitmu, sehat sebelum sakit, kemudian faragaka qabla syughlika, masa lapang, masa lowong, masa kosong begitu, sebelum datang masa sibuk. Kemudian lagi ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang nanti masa miskin, masa susah. Dan hayataka qabla mautika, masa hidup sebelum datang masa sudah ajal menjemput.
Nah, disebut masa muda oleh Nabi yang pertama. Itu menunjukkan bahwa kita waktu muda ini adalah masa yang memang mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana dengan deskripsi Al-Quran terkait dengan muda, terkait dengan pemuda ini? Kalau dalam ajaran Islam secara keseluruhan, karena melihat tadi masa muda itu adalah di antara usia 16 sampai 30 tahun, maka itu dalam istilah lain adalah usia mulai balik, sejak usia bulugh, taklif, usia taklif. Jadi setelah anak-anak memasuki masa taklif. Nah, kalau dengan begitu, maka hampir keseluruhan ya, seluruh perintah larangan dalam Al-Quran itu berlaku bagi pemuda, berlaku bagi Anda, kita yang berusia muda dalam hal ini. Semuanya, tidak terkecuali, ayat-ayat Al-Quran itu relevan, itu ditujukan, diarahkan ke pemuda tadi. Karena rentang usianya antara 16 sampai 30 itu kena semua. Ya, semua ayat. Apa ayat yang tidak kena? Saya kira tidak ada. Ketika ada ayat misalnya ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf, ayat di surah Luqman misalnya ya, nasihat Luqman kepada anaknya, pada anak beliau, itu kan kena juga kita. Kita punya orang tua. Sebagai pemuda, semua nasihat yang disampaikan Luqman di surah Luqman itu kena semua pemuda. Nah, lebih-lebih lagi nanti ayat-ayat yang lain demikian pula. Di surah Al-Baqarah, di awal-awal suratul Baqarah, ciri-ciri orang yang bertakwa pemuda juga harus seperti itu. Kena juga begitu. Pemuda muslim mesti kena juga. Mulai dari yu'minuna bil ghaibi, yuqimuna shalah, wa yu'tuna zakah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semua kena ya, semua kena bagi pemuda. Nah, itu secara umum itu dulu yang perlu digarisbawahi, bahwa semua perintah dan larangan di dalam Al-Qur'an itu semua pemuda termasuk yang menjadi mukhatabnya. Pemuda termasuk kelompok usia yang menjadi sasaran baik perintah maupun larangan dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena usia muda itu adalah usia taklif, usia sudah memikul beban taklif keagamaan. Ya, beda dengan usia anak-anak ya. Usia anak-anak belum taklif, belum usia mukallaf. Sementara pemuda sudah mukallaf. Sudah jalan pulsa pahala, jalan pulsa dosa, udah jalan. Ya, gitu. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat di dalam Al-Qur'an sekarang. Karena kalau judulnya pemuda dalam perspektif Al-Qur'an, maka judul ini seperti judul tematis ini. Judul kajian tafsir tematis. Maka biasanya langkah-langkahnya adalah mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan pemuda. Nah, itu langkah pertama. Tapi tadi langkah pertamanya kita sudah lakukan, bahwa ternyata yang dimaksud pemuda itu semua ayat Al-Qur'an yang ditujukan untuk orang-orang mukallaf ini kena semua, bisa masuk semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan ungkapan yang terkait dengan pemuda ini. Apa ungkapannya dalam Al-Qur'an? Antara lain disebut dengan ungkapan fata. Fata itu artinya pemuda. Jamaknya fityan. Fityah ya, fityan. Nah, ada yang relevan dengan ini, ada 6. Ada 6 ayat yang menggunakan ungkapan itu, yang terkait langsung dengan ungkapan pemuda ini. Seluruhnya ada di kisah-kisah Al-Qur'an. Seluruhnya ada di ayat-ayat yang bercerita tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Antara lain, dia ada di surah Yusuf ayat 30. Surah Yusuf ayat 30.
Kemudian ada lagi di surah Al-Anbiya 60. Al-Anbiya ayat 60. Kemudian ada di surah Al-Kahfi. Nah, di surah Al-Kahfi ini ada 4 ayat. Ada 4 ayat, ayat 10 dan 13, dan di ayat 60 dan 62. Kita lihat sekilas. Ya, tidak bisa detail ya. Secara sekilas dari ayat-ayat 6 term, 6 kata, 6 ayat tadi, di 6 kelompok ayat ini tadi, di surah Al-Anbiya dulu. Suratul Anbiya ayat 60. Surah Anbiya ayat 60 ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim alaihissalam. Pasti kita semua sudah tahu ayatnya ya, sudah tahu ceritanya ini. Terkait dengan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala di kampungnya begitu, di kampung beliau ketika itu. Nah, ketika penguasa tahu, rajanya tahu, orang-orang datang melihat di tempat ibadahnya berhalanya sudah hancur semuanya. Lalu mereka bertanya-tanya, siapa yang sudah menghancurkan patung-patung ini? Nah, orang menjawab, ada yang menjawab bahwa qalu sami'na fatan. Nah, ini istilah pemuda tadi. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini di ayat 60 surah Al-Anbiya. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Lalu mereka mengatakan, kami dengar ada seseorang pemuda yang namanya yadhkuruhum, yang mereka sebut namanya, yang katanya namanya Ibrahim begitu. Itu barangkali terjemah yang secara bebasnya. Rasa-rasanya namanya Ibrahim. Ini ada anak muda yang selama ini menjelek-jelekkan sesembahan kita lah begitu. Yang menyalah-nyalahkan kita dengan sesembahan kita, kepercayaan kita. Itu kata orang kampung di situ. Lalu mereka minta supaya fa'tu bihi ala a'yunin nas. Hadirkan orang itu. Mereka berkata, bawa dia, tangkap, bawa, supaya orang-orang melihat. Nah, lalu akhirnya di ayat 62 dikatakan, mereka bertanya, mereka menginterogasi Ibrahim dalam hal ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal ini. Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami? Mereka menganggap patung-patung tadi, berhala tadi Tuhannya, Tuhan mereka. Wahai Ibrahim. Lalu Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar ini yang melakukannya. Nah, begitu. Tanyakanlah kepada mereka, patung-patung yang lainnya, jika mereka dapat berbicara. Ya, yang kita garis bawahi dalam pembicaraan kita kali ini adalah bahwa pelaku yang melakukan aksi ini adalah seorang pemuda. Itu yang kita garis bawahi sebenarnya. Siapa dia? Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang pemuda yang pada zamannya adalah, pada masa beliau ini sudah termasuk pemuda yang jernih pemikirannya, yang berpikir rasional, ya, sudah berusaha untuk mencari kebenaran. Kita ingat di ayat yang lain, cerita tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ya. Ketika melihat bintang, lalu seakan-akan mengira inilah Tuhan. Ya. Kemudian besoknya bintang hilang, terbit bulan, lalu menuhankan bulan, menganggap Tuhannya bulan, karena bulan lebih terang cahayanya, lebih besar pula. Besoknya lagi bulan tenggelam, terbit matahari, ya. Lalu seakan-akan menuhankan matahari. Kemudian di malam hari matahari tenggelam. Nah, ini jadi mencari-cari Tuhan, pencarian akan kebenaran. Nah, di situ yang perlu digarisbawahi dalam hal ini.
pencarian akan keyakinan, mencari sesuatu yang hak, yang patut disembah. Jadi masa muda itu masa pencarian, dan menggunakan segenap potensi yang ada, potensi rasio, potensi penelitian, itu yang dilakukan pada masa muda ini. Kalau sudah mencapai keyakinan, maka tidak ragu-ragu untuk menyampaikannya kepada yang lain, tidak ragu-ragu menghadapi tantangan, tidak ragu-ragu dalam menghadapi tantangan, berani menyuarakan kebenaran itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika mudanya. Jadi wani menghancur sesembahan itu luar biasa. Sudah tahu aja pasti akan dipukuli orang itu, pasti akan digebukin. Tapi sebagai seorang pemuda, dia tidak takut melakukan itu, tidak takut menyuarakan kebenaran, karena ini yang diyakini, ini yang benar. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa belajar bagaimana beliau berdebat, bagaimana beliau mengemukakan argumentasi yang mematahkan argumen lawan begitu, untuk menunjukkan bahwa patung itu tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya. Disuruh oleh kita, tahu ya Kak, tanyakan kepada yang lain, gimana bisa? Mereka akhirnya sadar sendiri, orang kampung jadi sadar sendiri bahwa patung itu gimana bisa menjawab. Ini kan luar biasa, seorang pemuda mampu mematahkan argumentasi dengan cara yang benar, walaupun tadi mengejutkan sesuatu, menghancurkan aset, menghancurkan sesembahan, itu memang melakukan sesuatu yang luar biasa, mengejutkan bagi masyarakatnya, tetapi untuk menunjukkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ya, menunjukkan sesuatu yang lebih berharga, dalam hal ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa lemahnya sesembahan selain Allah. Tidak punya kuasa. Ya, patung dibuat dari tanah, dibuat dari tepung, itu disuruh diajak ngomong. Gimana bisa? Jadi begitu. Ini kisah yang pertama. Ini kisah yang pertama dulu. Kemudian di kisah yang lain sama juga masih pada kisah juga terkait dengan pemuda. Dalam hal ini di surah Yusuf. Surah Yusuf, tentu saja kisah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf di ayat ke-30. Ya. Ayat ke-30 surah Yusuf. Bisa dibuka di Al-Qur'an, surah Yusuf ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati mara'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ini ada kata-kata fataha, fata. Lagi-lagi ini menunjukkan cerita ini terkait dengan pemuda, terkait dengan anak muda begitu. Para wanita di kota itu berkata, istri Al-Aziz, ini istri pembesar di Mesir, menggoda pelayannya. Dalam terjemahan Kemenak diartikan pelayannya. Pelayan yang dimaksud ini adalah anak muda. Dalam hal ini Nabi Yusuf sebenarnya. Menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Qad syaghafaha hubba. Lalu kami benar-benar memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Jadi ketika kejadian itu terjadi, ini istri pembesar Mesir ini, istri Al-Aziz pembesar Mesir, ini jadi gosip, jadi viral ketika itu, digosipin sama orang-orang Mesir, jadi sesambatan lah, jadi pemandiran. Mungkin berminggu-minggu kejadiannya di Mesir, itu aja yang masuk berita nasional ketika itu. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan tentang istri pembesar mau semacam menyelingkuhi begitu ya, dalam tanda kutip ini ya. Itu yang terjadi. Ya, dalam pandangan masa itu, Yusuf ini kan budak. Dia budaknya.
Nah, barangkali pada masa itu yang namanya budak, ya terserah tuannya, mau diapain terserah. Budak itu seperti aset, dianggap milik, mau digunakan, mau diapain, suka-suka tuannya aja, nggak ada hukuman sebenarnya, nggak ada salah dalam hukum ketika itu berlaku, tidak ada masalah. Mestinya tidak perlu dicela begitu. Orang ini yang dilakukan sama budaknya sendiri, suka-suka dia gitu. Ya, tetapi sekali lagi Nabi Yusuf tidak mau melakukan ini pelanggaran. Ini pelanggaran terhadap kepercayaan, bukan hanya kepercayaan tuannya, si pembesar suaminya, tetapi terhadap perintah Tuhan, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dihukum di masyarakat, sekali lagi orang si tuan bisa aja memperlakukan budak dengan sesuka dia. Ya, pemilik budak bisa memperlakukan budaknya sesuka hatinya. Tetapi dalam hukum Allah Subhanahu wa taala mestinya itu tidak dibenarkan. Apa dalam hal ini? Ini anak muda yang mampu menolak, ya, mempertahankan keyakinannya, mempertahankan keimanannya, mempertahankan kepercayaannya, mampu menolak ajakan yang pelanggaran moral dalam hal ini, melakukan pelanggaran moral, pelanggaran ketentuan agama, ya, tentu ajakan yang tidak benar. Anak muda juga, sekali lagi. Kita bisa baca di cerita Yusuf lebih lengkapnya seperti itu. Mampu menahan godaan. Nah, ini berat sekali. Ini yang ideal seperti itu anak muda. Kan masa-masa yang masa-masa bergejolak, masa-masa yang bersemangat sekali, lagi fisik lagi kuat-kuatnya, tenaga lagi kuat-kuatnya, tetapi mampu dikendalikan, mampu mengendalikan semua itu, mampu mengendalikan syahwat dalam hal ini. Ini luar biasa. Itu yang diinginkan, itu yang digambarkan yang ideal menurut Al-Quran. Jadi yang tadi yang pertama menyuarakan kebenaran, yang ini pemuda harus mampu mengendalikan syahwatnya, mampu mengendalikan nafsu birahinya untuk tetap tunduk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, gambarannya di surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 30. Kita lanjutkan. Di surah yang lain masih ada 6 ayat, masih ada 4 ayat lagi yang lain. Berikutnya di suratul Kahfi. Di surah Kahfi ada di ayat 10 dan 13 dan ayat 60 dan 62. Ya. Ayat 10 dan 13 ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Kita semua juga saya kira yakin sudah pernah mendengar cerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka semacam mengisolasi diri, menghindarkan, melarikan diri dari kejaran raja, ya, kejaran penguasa Romawi dalam hal ini. Ada yang menyebut ini Kaisar Decianus. Ada dalam istilah Latinnya Decius. Di Kekaisaran Romawi, salah satu kaisar yang memaksakan keyakinannya kepada orang lain, memaksakan kepercayaannya kepada orang lain. Jadi orang lain, rakyatnya dipaksa supaya menuruti keinginan dia. Nah, ini tidak disepakati. Para pemuda Ashabul Kahfi tidak mau menodai keyakinannya dengan menjadi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela melarikan diri, mengasingkan diri, keluar dari negeri yang zalim ini. Kalau begitu apa yang bisa diambil dari cerita Ashabul Kahfi ini? Seorang pemuda pada usia muda ini rela untuk berjuang mempertahankan keyakinan
walaupun yang dihadapi adalah ancaman penguasa ketika itu. Kalau ketangkap pasti akan dibunuh. Jadi ancaman kematian sekalipun tetap tidak menggoyahkan keyakinan, tetap mempertahankan keimanan. Jadi demi menjaga keimanan, demi menjaga keyakinan yang benar hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, ini rela mati begitu. Akhirnya Allah menurunkan pertolongannya. Mereka ditidurkan di dalam goa itu selama, kalau disebut-sebut dalam Al-Qur'an, 309 tahun ya, 309 tahun. Nah, ini yang berapa? Yang ketiga, cerita yang ketiga terkait dengan pemuda. Yang keempat, dari kisah Al-Qur'an juga masih menggunakan kata pemuda, sama masih ada di suratul Kahfi juga, ada di ayat berikutnya. Cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa bersama pemuda juga. Suratul Kahfi ayat 60 dan 62. Ayat 60 dan 62-nya. Ya. Ayat 60 dan 62 itu wa idh qala Musa li fatahu. Nah, ini fata lagi. Kalimatnya ada menggunakan kata-kata yang bermakna pemuda tadi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi ada dua kata di sini. Nabi Musa meminta pembantunya juga, ini pemuda yang berkhidmat kepada Nabi Musa. Dalam hal ini untuk apa berkhidmat? Untuk berguru. Jadi masa muda itu memang masa-masa yang mestinya digunakan untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, belajar. Masa muda mesti digunakan untuk mencari ilmu, mencari pengalaman, masa untuk belajar. Itulah yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini adalah pemuda yang mendampingi Nabi Musa. Siapa pemudanya itu bagi kita dalam hal ini tidak terlalu penting. Yang penting ini terkait dengan pemuda gitu. Ya. Mencari ilmu, berguru kepada Nabi Musa. Melayani Nabi Musa, melayani guru. Jadi tukang angkat barang-barang perlengkapan. Nabi Musa sendiri ketika pada saat ini sedang juga mencari guru juga ini. Mencari seseorang yang dikatakan ini lebih alim daripada Nabi Musa. Ya. Disebut-sebut ini namanya adalah Khidir alaihissalam. Ya. Jadi menemani guru untuk mencari guru. Dan sebagai teman dia menjadi pemuda ini tadi menjadi seorang yang sangat setia. Jadi sangat patuh tunduk kepada guru. Ini mirip-mirip orang yang dalam kalau di pembelajaran tasawuf, seseorang yang sedang menapaki jalan spiritual ini, sangat patuh kepada mursyid pembimbing rohani dalam hal ini. Jadi seorang masa muda, kalau kita berkaca dari ayat ini, mestinya digunakan untuk mencari ilmu, mencari kebenaran, mencari pengalaman. Dan ketika dalam perjalanan mencari ilmu, menimba pengalaman tadi, kita mesti tunduk, patuh pada instruktur. Setia pada instruktur, loyal kepada instruktur, itu yang mestinya dilakukan. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi terkait dengan Nabi Ibrahim, kita ingat bagaimana karakter seorang pemuda yang namanya Ibrahim ketika itu sudah melakukan pencarian kebenaran, mencari keyakinan yang benar, kemudian berani menyampaikan keyakinan itu kepada masyarakat yang tersesat ini. Kemudian dengan cara-cara yang
yang juga sangat luar biasa, menggunakan argumen yang logik, ya, logika, bukti-bukti empiris itu yang digunakan, segenap potensi intelektual itu digunakan ini oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dalam cerita Nabi Yusuf kita bisa mengambil hikmah masa muda, seorang pemuda yang mampu, yang mestinya, ya, kalau seorang pemuda itu mampu mengendalikan syahwat. Walaupun godaan, kesempatan, popularitas, ini populer sekali Nabi Yusuf. Kalau dalam cerita di ayat tadi digambarkan bahwa Imra'atul Aziz tadi kan dalam cerita ayat tersebut mengundang orang-orang yang, ya, anggaplah sosialita barangkali, apa, selebritis ini, kaum sosialita ini ketika itu diundang semuanya, dihadirkan ke istana. Untuk apa? Untuk ditunjukkan nanti ini loh yang laki-laki, ini loh pemudanya yang membuat saya tergoda itu. Akhirnya apa? Ini yang lain juga ternyata ketika udah melihat, baru sekilas, baru satu kali melihat, itu sudah pada kelepak-kelepak juga begitu. Bagaimana saya yang setiap hari berada di rumah bersama dia begitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi dalam hal ini pemuda Nabi Yusuf bisa mempertahankan keyakinan, keimanannya, tetap kepada Allah, tetap lurus, tidak tergoda, mampu menahan godaan. Ini yang perlu digarisbawahi dari cerita Nabi Yusuf dalam konteks ini. Kemudian pada cerita Ashabul Kahfi, seorang pemuda berani menghadapi tantangan, ya, tidak mengubah keyakinannya, walaupun dikejar-kejar sama tentara Romawi ketika itu, hingga mengasingkan diri ke goa. Nah, ini cerita juga tentang pemuda. Kemudian yang di bagian akhir pada Ashabul Kahfi, di bagian yang terakhir tadi di Suratul Kahfi, terkait dengan pemuda yang mendampingi Nabi Musa. Ini menggambarkan masa muda sebagai masa pencarian ilmu pengetahuan, berguru. Jadi berguru kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa sendiri lagi mau berguru kepada Khidir alaihissalam. Nah, barangkali itu yang bisa kita garis bawahi, kawan-kawan, para mahasiswa, mahasiswi, peserta pengajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kita gunakan masa muda ini, masa usia yang emas ini dengan sebaik-baiknya. Dan potensi fisik, potensi akal, potensi mental itu jangan disia-siakan, begitu. Jangan disia-siakan semaksimal mungkin. Nanti di masa tua kita bisa memanen, kita bisa menuai hasilnya. Kalau masa muda digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka tentu buah yang kita panen nanti tidak mungkin buah yang positif. Tidak mungkin kalau menanam yang tidak baik memetik hasil yang baik, itu tidak mungkin. Nah, kalau di masa muda menanam yang baik, menanam bibit yang baik, maka di masa tua nanti akan menikmati yang baik pula. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Kita serahkan, kita kembalikan ke moderator. Ustaz, insyaallah semoga apa yang disampaikan Ustaz Nur Hidayat tadi bermanfaat untuk kita semua. Sesi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, gimana Ustaz? Iya, silakan. Baiklah, kepada partisipan untuk menanyakannya lewat kolom chat Zoom. Silakan. Baik, silakan kepada Muhammad Ransyah untuk bertanya. Kepada Muhammad Ransyah, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Dr. Nur Hidayat SKGMA, dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya boleh nggak nih lewat video aja, nggak usah lewat chat. Ya, silahkan ya. Silakan. Oke. Yang ulun tanyakan berdasarkan dari Ustadz tadi kan masa muda adalah masa pencarian ilmu dan lain-lain. Nah, misalkan Ustadz nih, bagaimana di masa muda ini, di masa pencarian ilmu kita juga bisa dapat produktif itu Ustadz, supaya kita semangat dan lain-lain. Nah itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tampung dulu setelah. Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saiful Anwar. Silahkan, Kanda Saiful. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sudah dipersilakan izin bertanya, Ustadz. Tadi kan sudah banyak Ustadz menjelaskan terkait banyak contohnya sudah di Al-Quran terkait pemuda. Khusus tadi yang lebih ulun soroti itu surah Yusuf lah. Nah, surah Yusuf dan yang kisah Nabi Musa, muda yang menemani Musa. Nah, pertanyaan ulun, kita khusus kami pemuda yang sekarang dalam masa pencarian ilmu lah, biasanya kuliah ataupun belajar ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Nah, di saat kita tengah asik mencari ilmu, tiba-tiba ada sejenis perasaan lah timbul, mungkin perasaan karena ini masih sudah masa puber, mungkin kayak perasaan ada tertarik dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu yang membuat kami bisa ada fokus lagi belajar itu. Nah, jadi pertanyaan ulun, bagaimana caranya kami sebagai pemuda bisa fokus lagi dalam belajar atau bisa mengatasi masalah perasaan obsesif tertarik dengan lawan jenis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Saiful. Saya ulun tutup sesi pertama untuk sesi tanya jawab kepada Ustadz Nur Hidayat. Ulun persilakan untuk menjawabkan dari saudara Muhammad Ransah dan Saiful Anwar tadi. Kepada Ustadz Nur Hidayat, ulun persilakan. Ya, terima kasih moderator. Dari Muhammad Ransah, bahwa masa muda itu sebagai masa pencarian, ya, masa belajar. Nah, kan mestinya untuk belajar. Lalu bagaimana supaya, tadi pertanyaannya bagaimana supaya sambil belajar tetap masih bisa produktif gitu kan ya. Mungkin yang dimaksud produktif oleh Ransah barangkali apa maksudnya, saya menduga-duga nih, yang dimaksud dia tetap bisa bekerja, tetap bisa berusaha, tetap bisa mencari uang. Barangkali begitu maksudnya ya. Apakah produktif itu dalam arti itu? Ya, sebenarnya tidak ada hal yang namanya produk, yang namanya belajar, pencarian itu bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan apa-apa, mengerjakan yang lain ya. Sambil kuliah, sambil bekerja, itu benar-benar aja itu, bukan berarti ketika disuruh kuliah lalu kada hakun nggawe yang lain lagi. Ini tidak begitu ya, tidak begitu. Selama memungkinkan, sekarang ini Anda lakukan kesempatan itu. Ya, masa muda itu sekali lagi, selama masih memungkinkan, selama waktu ada kesempatan, ambil kesempatan itu, ambil kesempatan.
Jadi jangan mentang-mentang oh kita lagi kuliah nih, nggak bisa menghonor kada kawa. Itu dulu itu barangkali itu ketika zaman waktu dulu kalau jam kuliah tidak bisa lagi, memang bertabrakan jadwalnya, misalkan bisa diatur. Apalagi musim online seperti saat ini. Oh, di mana-mana itu ada kursus mencari instruktur untuk mendampingi kursus online itu di mana-mana ada loh sekarang ini. Anda bisa seandainya yang dimaksud produktif tadi mau sambil bekerja, saya kira bisa diatur ya, pandai-pandai mengatur waktu saja ini. Ini urusan mengatur waktu dan konsistensi. Ya kalau yang fokus misalnya ya, yang fokus itu dia dapat 90 nilai, nah yang Anda sambil bekerja, sambil kuliah, Anda dapat 70, itu luar biasa. Itu sudah, saya kira Anda dapat 2, dia dapat 1. Dia dapat 90, sementara Anda dapat berapa? Kalau 70 dapat 140 kan nilainya. Anda kerja 2 nih, sambil kuliah, sambil menghonor misalnya, sambil mengajar TK Al-Quran. Walaupun nilai kuliahnya hanya dapat berapa? Hanya dapat 70 ya. Sementara dia dapat 90. Kamu dapat 70. Anda dapat 70 ditambah dengan pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar dapat berapa? Itu melebihi. Jadi saya kira bukan berarti kalah kita ya. Bukan berarti kalah dengan yang hanya belajar walaupun dia dapat A+ misalnya. Anda dapat A atau B, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tetapi kita punya pengalaman tambahan dengan mengajar juga. Nah, gunakan waktu sekali lagi untuk masa-masa sekarang ini, masa muda ini untuk maksimal ya. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Kalau Ramsyah misalnya mengajar di ma'had selain kuliah kan bisa. Jadi rugilah kawan-kawannya hanya mengikuti kuliah online, selebihnya waktu kosong, masih banyak kosong itu waktunya. Jadi masing-masing silahkan kita mengintrospeksi diri masing-masing, ternyata masih bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Banyak waktu, jadi pandai-pandai mengatur waktu, pandai-pandai konsisten juga. Kemudian ada kalau yang fokus dia hanya belajar aja mungkin bacanya cuman 1 kali, sementara yang ada tambahan waktu pandai-pandai mengisi waktu kosongnya untuk misalnya membaca-baca buku ya, baca-baca pelajaran, mencari-cari literatur, dia harus bekerjanya lebih keras lagi dibanding yang hanya sekadar kuliah saja. Saya kira begitu. Kita pandai-pandai mengatur waktu, kemudian memaksimalkan potensi juga, itu yang mesti dilakukan. Saya kira itu untuk Muhammad Ramsyah ya. Kemudian dari Saiful Anwar, bagaimana supaya bisa lebih fokus kuliah, tidak terganggu dengan konsentrasi yang lain ya. Gangguan keinginan lawan jenis itu ya, godaan lawan jenis atau apalah terkait dengan yang bisa mengganggu konsentrasi. Ya, saya coba mengingat pengalaman nih. Ini mungkin tidak berdasarkan Al-Quran. Ini ketika saya nulis disertasi kemarin itu, kebetulan promotor ada 2, pembimbing ada 2. Yang satu menyarankan, saran yang satu sebelum saya pulang ke Banjarmasin, sebelum pulang ke Banjarmasin dari Jakarta, saya menemui pembimbing ini, keduanya saya temui. Yang satu menyarankan supaya tinggalkan yang lain, fokus tulis disertasi sampai selesai. Nanti yang lain akan mengejar Anda, begitu. Gitu. Sarannya begitu. Ini ekstrim sekali saya kira sarannya yang pertama ini. Tinggalkan yang lain seluruhnya, fokus saja untuk disertasi cepat selesai. Ya, itu sarannya. Nanti yang lain akan mengejar kamu, gitu kata-katanya. Itu Pak Nasaruddin Umar, ini saya bocorkan saja yang nasihat seperti itu. Pak Nasar. Yang satu lagi, saya temui juga di hari yang lain, menyarankan, saya sudah bilang, saya ini kalau pulang ke Banjarmasin akan sambil mengajar, akan diminta mengajar, dan lain-lain.
sambil juga mengerjakan disertasi. Ya, yang satu sarannya, ya kamu harus pandai-pandai mengatur waktu, bagi-bagi waktu begitu. Itu sarannya. Jadi agak-agak moderat sarannya. Pandai-pandai mengatur. Ini saran yang kedua. Ketika pulang ke Banjarmasin, saya milih yang kedua ini. Saya milih saran yang kedua. Sambil mengajar, akhirnya bahkan ketika itu sudah disuruh menjabat, disuruh jadi sekretaris di Prodi juga, sekretaris program khusus kajian keislaman ketika itu, sambil nulis disertasi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ini karena tidak fokus, ya selesai tapi lama. Selesai tapi lama selesainya. Nulis disertasi itu lama akhirnya. Karena tidak banyak terbagi-bagi. Karena terbagi-bagi. Jadi tidak fokus, itu akibatnya. Saya terlambat menyelesaikan disertasi. Seandainya yang saran yang pertama yang saya ikuti, barangkali tidak akan selama yang saya jalani itu. Nah, itu bisa Anda belajar dari pengalaman ini. Kalau fokus, nanti yang lain akan datang gitu sendiri kalau udah selesai. Kalau sudah tercapai, kalau udah selesai S1, nanti yang lain akan menyusul. Yang lain akan datangan aja itu. Tapi kalau sambil-sambil tadi, fokus bisa terbagi-bagi, akhirnya lambatlah tercapai. Jadi yang penting selama ya tentu tidak menyimpang ya, tidak menyimpang dari yang digariskan dalam agama, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Gitu. Anda mau sambil kuliah sambil menikah, boleh-boleh aja. Itu boleh-boleh aja, tetapi tentu nanti kuliahnya kemungkinan bisa agak lambat dibanding mereka yang fokus. Mereka yang fokus kuliah cepat selesai, nanti menikahnya setelah ujian skripsi. Itu bisa saja. Jadi pilihan aja ini. Yang penting tadi tidak menyimpang dari perintah dan larangan Allah, jangan dilanggar. Saya kira itu sarannya. Ini untuk Saiful Anwar. Demikian barangkali. Pilih aja sendiri ya. Mau demikian moderator. Oke. Insya Allah. Pilih ya, Paul. Baik, untuk sesi kedua mungkin satu pertanyaan aja lah. Belum persilahkan. Pertanyaan sudah aja. Satu pertanyaan untuk sesi kedua. Baik, Muhammad Raihan, dipersilahkan. Baiklah, pertama-tama terima kasih pada moderator telah mengizinkan ulun bertanya. Tadi Pak menanggapi kalau sambungan pertanyaan sebelumnya juga nih Pak, kita orang-orang muda ini adalah masa pencarian jati diri loh, atau kita mencari ilmu-ilmu gitu nah. Jadi pertanyaan ulun, yang namanya ilmu ini ada nang ibaratnya tuh ilmu nang salah lawan ilmu nang bujur. Jadi pertanyaan ulun, bagaimana caranya kita membedakan antara ilmu nang salah lawan nang mana ilmu yang bujur, terutama ilmunya itu dianggap berbahaya bagi bangsa dan negara gitu nah. Keutuhan kesatuan bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Raihan. Selanjutnya mempersilahkan kepada Ustadz Nur Hidayat untuk menjawabkan pertanyaan dari Muhammad Raihan. Pada Nur Hidayat, mempersilahkan. Ya, terima kasih Muhammad Raihan. Saya kira bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana supaya tidak salah kaji ya, salah pilih ilmu, salah ilmunya ternyata yang dikaji. Ya, ini tidak lepas dari jangan salah milih guru. Tentu saja jangan salah milih guru. Kalau tadi dicerita Nabi Musa alaihissalam, ini dengan pemuda tadi disebut-sebut namanya Yusha bin Nun gitu. Ini gurunya Nabi Musa. Ya, tentu tidak akan salah memilih gurunya adalah seorang nabi.
Sementara kita saat ini gimana mau milih guru, sementara kita tidak tahu begitu. Bahkan yang kita kan suka yang tertarik dengan sesuatu yang baru. Sementara yang baru itu belum tentu benar, bahkan bisa tadi menyesatkan, bisa menyesatkan. Sama-sama kadang-kadang kemasannya itu luar biasa menariknya. Kemasannya menarik, sementara isinya ternyata menyesatkan dan bahkan membahayakan bagi diri kita. Bagaimana ini kiatnya? Ya, terutama ketika kita dalam pencarian, yang pertama bisa dilakukan adalah membanding-bandingkan dulu. Ya, mau tidak mau kita itu pasti akan harus membanding-bandingkan. Jangan berhenti dulu, dilihat-lihat dulu. Kalau Anda belanja Anda datang ke Duta Mall ya, datang ke mall nih, apakah Anda langsung aja ke satu tempat yang dituju ketika mencari sesuatu? Buku misalnya, ada di rak buku tersusun beberapa pilihan, apakah langsung aja ambil satu? Kalau langsung itu kan kecuali kita sudah punya referensi ya, kita sudah punya pengetahuan sebelumnya, sudah punya banyak testimoni sebelumnya tentang yang satu itu. Lalu kita ngambil yang satu itu aja lagi. Yuk bayangkan kalau pertanyaan tadi Anda tidak punya gambaran sama sekali, tidak punya testimoni, tidak punya referensi yang mana yang baik, yang mana yang benar, maka yang dilakukan adalah coba-coba memang. Searching semuanya dulu. Itu yang harus dilakukan kalau kita tidak punya referensi sebelumnya, ya. Tapi kalau kita sudah punya referensi, sudah punya testimoni, mengetahui testimoni dari mana-mana, sudah banyak pengalaman orang-orang sebelumnya, belajar dari orang-orang sebelumnya, orang banyak sebelumnya, maka kita bisa menjadikan itu sebagai rujukan. Jadi sudah berdengarlah sebelumnya begitu, bahwa ini seperti apa, ya karakternya, ini seperti apa sih kelompok ini, bagaimana. Cari itu dulu, informasi terkait itu sebelumnya. Kalau Anda beli sesuatu dari, ini aja contohnya, barangkali kawan-kawan sudah sering juga belanja online. Gimana kiatnya belanja online itu? Apa yang dilakukan ketika Anda belanja sesuatu secara online? Biasanya kita lihat track recordnya, ya. Kalau ada testimoni yang kira-kira menjatuhkan, menjelekkan itu barang yang dijual atau layanannya atau penipuan, misalnya disebutkan ini nggak sesuai dengan, jangan coba. Jadi perlu referensi, cari referensi dari orang-orang yang lain sebelumnya. Kalau itu benar, baik, misalnya jelas track recordnya, maka pilih yang itu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi bayangkan seperti Anda membeli sesuatu secara online, apa yang Anda lakukan? Itu kiatnya ya. Kalau ada track record yang kira-kira berbahaya, coba ditelusuri di mana berbahayanya, di mana sisi yang jeleknya. Nah, bisa saja ustadz ini kayak kalau milih ustadz nih kiatnya, bisa saja dia dalam hal tertentu saja sebenarnya, dalam hal tertentu berbahaya, tapi dalam hal yang lain bisa lurus-lurus saja. Jadi tidak juga full, masa dibuang seluruhnya. Kita itu kan kalau Nabi mengajarkan, kalau kejatuhan sesuatu di makanan, ya, maka di bagian yang buruk, yang kejatuhan najis itu aja yang dibuang mestinya. Jangan dibuang seluruhnya. Ya. Jangan dibuang rotinya, semua roti dibuang, tapi di pojok yang kira-kira kena najis itu saja yang dibuang, yang dihindari. Jadi tidak seluruh manusia itu kan tidak buruk seluruhnya. Apalagi seorang ustadz misalnya, tidak seluruhnya, pasti ada hal-hal positif yang bisa diambil. Tetapi untuk hal-hal yang negatif ya kita buang, jangan diikuti gitu. Saya kira itu deh trik-triknya. Jadi cari referensi,
Ya, saya kira kita harus berhati-hati memang. Pilih yang baiknya diambil, yang buruknya ditinggal. Seperti itu kiatnya. Ya. Demikian barangkali Muhammad Rehan yang bisa saya tanggapi. Jadi mirip-mirip dengan orang belanja secara online. Gimana menentukan pilihan? Cari testimoni orang sebelumnya. Jadi yang buruknya dibuang, yang baiknya diambil. Itu kiatnya. Demikian barangkali saya kira cukup sampai di sini untuk sementara ya. Untuk pengajian kita, dialog kita pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari Ustadz Nur Hidayat beserta sesi tanya jawab yang kita lalui. Sebelum kita tutup, mintakan kepada Ustadz Nur Hidayat untuk membacakan doa kepada Ustadz Nur Hidayat. Belum silahkan. Iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum ulun tutup, kita foto bersama dulu lah bersama Ustadz Nur Hidayat. Ayo buka videonya. Perataan. Buka. Ulun hitung sampai 10 lah. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Nur Hidayat sebagai pemateri pada hari ini dan rekan-rekan para partisipan. Ulun selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dan apapun hal itu. Dan juga jangan lupalah absen dan ambil sertifikatnya. Oke. Mungkin itu saja dari ulun. Walidah walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Insyaallah saharin. Insyaallah. Linknya mana? Tunggu kakak. Tunggu. Satu yang anggota tuh anggota pembelajaran. Bongors mana? Mahlan wajuhuk. Linknya mana? Nah, Linknya. Nah, iya. Oh, Itu sudah ada linknya di kolom. Ada yang keluar sudah kakak. Yuk, silakan yuk diisi. Di grup kakak. Makasihlah bertahanlah rela pun. Ya, untuk kelas engkau.